Masya Allah, tabarakallah. Video ini sampai ke tangan Anda karena Allah. Tonton terus, jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe. Ada lagi tercegahnya ilmu masuk pada diri kita ada dua hal. Sebagai sedekah Dua jariah. hal ini harus kita Terima hindari. kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al-kizib. Kizib itu sombong. Kedua al-haya. Ini dua ini mencegah masuknya ilmu kepada tubuh kita. Dua ini sombong, merasa diri kita lebih tinggi, itu tidak akan masuk ilmu. Kedua al-haya. Haya ini kalau kita tak paham atau belum mengerti tentang ilmu, bertanyalah. Dan di dalam forum ini tanya di tempat lain. Ini dua hal ini mencegahnya ilmu masuk pada diri kita. Sebenarnya apapun orang ngajar, tapi kalau kita hadir punya dua sifat ini tidak akan masuk. Kata ulama, al-madad biqadri masyhad. Al-madad pemberian nafahat atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala biqadri masyhad, cara pandang kita dengan ilmu yang disampaikan oleh Allah ke Nabi Muhammad dan mubaligh-mubaligh-nya. Itu cara pandang kita lagi. Jangan pandang yang menyampaikan ilmu itu orang kayak ini, tapi pandanglah yang ini Rasulullah. Jadi kita tuh takzim. Itu tadi al-madad bi qadri masyhad. Baiklah, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal haffa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, bisa menyampaikan dan disambut oleh Allah, disambut oleh orang tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hadis tentang keutamaan orang menjaga dua sholat fardu. Ini Allah beri keutamaan sholat apa? Sholat isya sama subuh. Mungkin jamaah sekalian sudah sering mendengar daripada keutamaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu lagi daripada yang telah kita dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min kitabi nasaihid diniyah wal wasayah lil imaniyah lil imam Syekh al-Islam Qutb ad-Da'wah al-Syekh al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad al-Hadad al-Hadrami al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna minal ahimmal muhimmat mulazimatu salawati fil jama'ah kama taqaddam.
Yang paling penting daripada yang penting yaitu mulazimah, senantiasa menjaga salat 5 waktu. Wa huwa a'la hudurul jamaah fi salatil isya wa subhi asyaddu ta'akkadu aktsaru fadlan. Yang paling penting di sini menjaga, yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Salat isya sama subuh mempunyai keutamaan yang lebih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Seseorang yang menjaga salat isya dalam keadaan jamaah, fa ka'annama, sungguh dia mendirikan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laili kullahu. Barang siapa yang menjaga salat subuhnya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama laila kullahu, sungguh dia mendirikan salat semua dari isya sepanjang malam. Semoga Allah melekatkan kredibel kita menjaga salat isya dan subuh. وقال عليه الصلاة والسلام الفرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يستطيعون حضور العشاء والصبح في جماعة. Ini Allah memberi Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda seseorang yang dia mempunyai sifat munafik, la yastati'una hudur isya was-subh, dia tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghadirkan sholat isya sama subuh. Nah, ini tanda-tanda orang munafik. Tapi jangan kita menjustifikasi kalau di warga kita ada yang sholat subuh atau isya, kita cap dia dengan munafik. Salah. Ini untuk diri kita. Nah, jaga diri kita, jangan kita menilai orang lain, bahaya. Ya, kalau kita hadir terus sholat jamaah, akan tapi hati kita menjustifikasi orang lain, menjelekkan orang lain, percuma. Nah, jangan, ini untuk diri kita, jangan sampai kita mempunyai sifat munafik ini. Warada anna man shalla isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbiha. Seseorang yang sholat isya dalam keadaan jamaah, fi dimatillah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala hingga kelak subuh hari. Wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dimatillah hatta yumsi. Seseorang yang menjaga salat subuhnya dalam keadaan berjamaah, Allah akan beri tanggungan, dijaga, maksudnya dijaga oleh Allah Subhanahu hingga yumsi, sampai waktu sore. Qala alaihi salatu wassalam, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi yanha 'an ta'arudi liman huwa fi dhimmatillahi bi syai'in min su'i. Maksudnya di sini dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang jelek. Nah, jadi jangan sampai kita lewatkan hal yang Allah berikan ini. Jaga ini hingga kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pernah ke Jenah di Jakarta, itu dari abad pertama munculnya Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran. Dulu udah seperti rapi khat, ini tidak, dulu beda, cuma coret-coretan gitu. Nah, jadi semakin hari semakin diperbaiki orang hingga kelak bisa dibaca. Ajat ma'ajurihi wa dhulmi wa ta'dil hududillah kana yas'alu kullu man yu'tihi biha naharan hal salaita subha fi jama'atin fa inna qala na'am khalas sabila selamat di jalan Allah. Karena orang yang sholat subuh itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada qawaid fiqhiyah, nukum bil zahir wa la nahkumu bil batin. Kita hidup nih menghukumi secara zahir deh, jangan dalam hati. Itu bukan ranah kita.
Nah, ini munafik nih, jangan ya, jangan sampai itu. Nah, hukum bil zahir itu cuma hukum jasmani deh, bukan bil batin. Batin itu dalam hati seseorang, itu bukan ranah kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau kita sudah sering melakukan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, doakan warga-warga kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu tidak bukan hanya disampaikan oleh mubaligh doa, tapi hidayah juga dapat dari kita berjamaah ini. Doakan teman karib kita yang tidak sholat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panggil itu. Dan kita berjamaah, saya alhamdulillah memperhatikan juga, kata guru saya, lihat dalam keadaan warga tersebut satu sama lain akur pada lihat dari softnya. Soft apabila tumit softnya itu lurus dan sejajar, bisa dipastikan orang tersebut, warga tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ta'awun, saling membantu satu sama lain. Itu guru saya kasih tahu. Mana saya datang ke sini, saya cek juga. Nah, alhamdulillah Allah memberikan keutamaan dengan ta'awun 'alal birri wa taqwa, satu sama lain saling membantu. Jadi hadis ini telah memberikan kita motivasi untuk menjaga sholat isya dan subuh, dan dengan juga kita meninggalkan sholat lainnya gitu. Nah, batas ini yang saya dapat sampaikan. Saya pengennya ada pertanyaan. Pertanyaannya niat untuk ngetes. Nah, siap-siap apapun pemahaman kita nanti itu akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai itu tadi man'am alim al-kidib wal haya. Dengan melakukan sholat isya berjamaah 4 rakaat sama kita dengan melakukan sholat mulai dari malam itu dari jam 6 sampai jam 12 setengah malam itu. Nah, kemudian sholat subuh itu 1 malam penuh sampai pagi menjelang subuh itu badilahnya, iya semalam subuhnya. Memang kita melaksanakan 2 sholat ini berjamaah, Pak Ustaz, memang berat sekali, banyak sekali Pak Ustaz yang menjadi halangan, hambatannya, baik dari diri kita sendiri, internalnya, internetnya atau diri kita sendiri, termasuk juga eksternalnya Pak Ustaz. Banyak sekali gangguan-gangguan, memang karena besarnya pahala yang kita dapat atau kita terima itu Pak Ustaz. Kemudian juga apalagi sholat subuh qobliyahnya itu besar juga pahalanya Pak Ustaz. Yang 2 rakaat itu ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh besar juga pahalanya, sama dengan itu akan diberikan oleh Allah ganjaran atau hadiahnya bumi dan seisi alam ini Pak Ustaz. Tuh, ya saya tambahkan itu Pak Ustaz ya. Nah, cuman ini sedikit Pak Ustaz pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, iya. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kadang-kadang mohon maaf Pak Ustaz ya, yang kita sering jadi gangguan dari itu pada diri kita sendiri, kita apalagi pagi Pak Ustaz, ada itu kadang perut sakit segala macam Pak Ustaz ya. Nah, cuman ini pertanyaannya yang itu butuh dari jemaah gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf di masjid itu sendiri yang seperti ini sulit kita untuk memahami atau yang lain Pak Ustaz. Terutama sekali Pak Ustaz,
bilangnya itu Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Kadang-kadang buru-buru. Padahal ini panggilan besar nih ya. Apalagi sholat sunnah yang kita lakukan itu. Nah, bagaimana caranya supaya untuk memahami kepada yang pertama sekali bilangnya nih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pula kita sudah sholat subuh, sholat isya, dan tidur semalaman. Kasih kata Nabi itu ada dalam kitab ini. Saya minta seseorang yang setelah sholat isya langsung tidur, itu dicap oleh Rasul sebagai Yahudi, orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi habis sholat isya langsung tidur. Ini fadhil. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan kita nanti sholat malam lagi di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak keutamaan daripada sholat setelah sholat isya tadi. Ini ibarat itu kita kasih logika kan 100% poin penuh dari sholat subuh sampai sholat isya sampai sholat subuh. Bukan 100%, 50%. Jadi Allah tambahkan dengan sunnah-sunnah yang lainnya nanti kayak gitu. Itu dilogikakan. Jadi yang sholat subuh tadi, sebelum sholat subuh saya sebutkan hadisnya di dalam kitab Mukhtarul Hadis, raka'atani qabla subhi. Raka'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan. Jadi yang namanya sholat sunnah tidak bisa melampaui pahala sholat wajib. Ini hati-hati juga. Kita sudah mengerjakan sholat subuh. Kalau cuma subuh itu mati dalam tanggungan Allah. Kalau kita mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, lebih baik loh isi sedunianya lebih baik lagi. Itu bagus Ustaz Irfan menyampaikan. Terima kasih Ustaz. Sudah itu pertanyaan tadi lah untuk Bilal. Makanya seharusnya di dalam hukum fikih imam yang harus memimpin jemaah, bukan Bilal. Kok bisa kayak gitu? Dilihat dulu. Isi imam sudah selesai. Iqamah tuh dirikanlah salat. Kami ada di pondok kayak gitu. Jadi lihat dulu jemaah, sudah si Bilal iqamah, dirikan salat. Jadi aturannya itu dari imam. Bukan imam tuh duduk antong. Dari imam kontrol jamaah, perhatikan langsung iqamah tadi. Gitu. Kalau sini kan belum ini kan boleh diterapkan. Jadi sebagai Bilal muadzin atau tukang azan diperhatikan. Saya sudah pernah juga dapat di sini. Masih sholat sunnah, ini Pak Haji masih sholat sunnah waktu itu, masih ingat saya. Sholat subuh, Pak Haji masih sholat subuh. Langsung dari pondok kanan, Allahu Akbar, dan waktu itu saya yang azan. Dan ini ingat ya, yang azan itu yang iqamah, sunnahnya itu, yang azan itu yang iqamah, bukan muadzin lain lagi bilangnya. Dan azan sekalian yang juga dia iqamah, jangan yang lain. Misal saya yang azan, kemarin kan saya yang azan, saya yang iqamah. Saya kan masih lihat dulu tuh, saya lihat masih ada yang sholat nih, Pak Haji masih sholat. Langsung pojok ini, Allahu Akbar, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammad. Dan ibu-ibu juga, hati-hati ibu, cepat-cepat iqamah, jangan. Masih mungkin ada, saya juga dengar itu dari ibu-ibu. Hati-hati, jangan, orang kan masih sholat itu, nanti terburu-buru. Ada, saya pernah dengar juga dari kalangan ibu-ibu. Pernah dengar Pak Irfan? Itu hati-hati. Nanti orang sholat tergesa-gesa,
dia sudah nikmat dalam tahiyat munajat sama Allah, kita banting dengan iqamah. Dan ingat juga bagi jamaah yang telat, kalau sudah masuk waktunya, orang sudah terakhir, sudah tahiyat nyambung lagi, itu jangan. Kita dulu kan sholat fardu wajib, betul wajib. Jangan kita datang terakhir nih, kita nyambung lagi sholat sunnah, itu kurang bagus. Irfan, orang mungkin kegiatan lebih banyak kan, punya kepentingan lain. Itu saran bagi yang bilang, dan ingat yang muadzin itu sekalian yang bilangnya, jangan yang lain. Itu sunnahnya. Jadi saya ada, saya juga iqamah, dan bagi imam-imam itu memperhatikan. Oh Pak Haji sudah sholat sunnah nih, oh yang lain baru dirikan panggil yang muadzin ini iqamah. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat datang, cepat. Jangan sudah la ilaha illallah kita baru siap-siap, orang sudah sholat sunnah baru kita datang sholat sunnah tadi. Jadi saya bilang tadi Pak Halim, Pak Halim tadi itulah tadi, jangan sampai orang terhambat ibadah gara-gara kita. Jangan sampai. Kadang tuh kita nih pengen dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Dapat dosanya dari mana? Orang tadi jengkel dia tahu. Jangan sampai kayak gitu. Kita hindar itu, dan ingat hidup ini tidak sempurna. Kita usaha dalam mengejar jamaah. Jadi kata saya tadi, kalau sudah waktunya kita tetap telat, lihat jamaah sudah tahiyat akhir, yang akhir jamaah, kita selesaikan tunggulah iqamah. Jangan sampai sholat nyambung lagi sholat sunnah untuk mempersiapkan sholat jamaah tadi. Itu Pak. Hati-hati. Dan iqamah tadi saya perjelaskan lagi, muadzin sama iqamah yang mendirikan sholat itu satu orang. Satu orang. Jangan pula kita berebut untuk dapatkan pahala, berebut ngejarkan kau azan saya iqamah. Bukan kayak gitu. Sunnahnya dia itu. Semuanya ada aturannya, ada tata caranya. Itu. Berebut tadi itu, jangan sampai lah. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kita jangan sampai nyenggol kiri, nyenggol kanan. Jangan kayak gitu. Ingin dapat pahala di jalan Allah. Kanti belum selesai sholat kita iqamah lah. Pengen dapat pahala, itu salah juga. Ada yang sudah mau dirikan iqamah yang terakhir, kita datang lagi mendirikan sholat sunnah, salah juga. Maka tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Itulah tadi sebelum dilaksanakan azan itu lebih baik duluan ke masjid, sudah menghadiri. Kita kan ada jamnya, diatur jamnya tuh. Jam kalau subuh nih jam 4 lewat sebelum setengah 5 tuh, kita sudah bangun duluan gitu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Ada lagi fadailah ini orang yang menjaga 2 rakaat tahajud dan witir 3 rakaat. Ini Allah berikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ulama, ini saya dapat cerita dari guru ke guru. Orang ini sering dimimpikan oleh Rasulullah SAW, dan apa rahasianya? Itulah tadi, menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat sunnah subuh itu dia sholat tahajud dulu sama sholat witir. Itu bagi yang tidak kuat melaksanakan sholat witir setelah sepertiga malam, setelah isya boleh dilaksanakan
sholat witir. Kalau tahajud itu ada yang syaratnya kita tidur walaupun 1 menit. Nah, tidur aja, itu boleh. Ada yang bilang enggak. Ala kunaham al-khilaful alama rahmah. Khilaf, perbedaan antara ulama itu rahmat. Jangan kita perdebatkan. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Fadhal, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Ilmu pagi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami warga-warga di sini. Saya mau nanya dikit Ustadz. Saya pernah dengar juga kalau sekalian sholat 2 rakaat sebelum subuh, keutamaannya itu kayak kita tuh mempunyai kebahagiaan seisi dunia ini. Hadisnya saya pun kurang jelas kayak mana menyampaikannya. Mungkin saya minta pendapat kepada Ustaz ataupun ilmu yang bisa di-share ke kami. Kitanya sebelum subuh tuh ada kesibukan masing-masing, termasuk kesibukan hajat ke WC dan sebagainya, bangun kesiangan dan sebagainya. Memang kita tadi nyambung dengan pertanyaan Bapak di sini itu kayak mana waktu orang iqamah dan sebagainya. Saya minta pendapat kepada Ustaz, kalau telat ini, lagi usahain cepat telat juga dia. Kita ini meminta keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Ada tak cara lain? Maksudnya itu apakah boleh kita setelah subuh salat sunnah itu kita lakukan lagi yang sebelum ya? Bukankah kalau kita salat subuh setelah subuh itu kan ada salat sunnahnya? Yang adanya sebelum qabliyah. Ada tak cara ataupun tindakan kita mendapatkan keutamaan itu? Sedangkan kita ini sudah salat. Kita telat di awal Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus dan bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Terus gimana kalau kita di qadail hajat kita, bersih-bersih kita, mandi kita, nak mendapatkan pahala tadi, dah kesampaian kan? Jadi semua sesuatu itu ada keutamaannya, tempatnya masing-masing, gitu. Jadi ala kulli hal yang namanya sesuatu keutamaan sudah pada tempatnya, gitu. Jadi tidak diusahakan tempat lain. Maksud saya ini gini, itu kita qadail hajat, bersih-bersih yang lain-lainnya. Kalau dalam hadis yang disampaikan waktu cuma segitu, tidak bisa dikodok tempat lain, gitu. Jadi intidharul jamaah itu memberikan di sini intidharul jamaah juga Allah kasih pahala lebih, gitu. Tapi tidak mendapatkan pahala dunia dan sisinya tadi. Terus gimana kalau kita berjalan ke masjid tidak dapat nih untuk melaksanakan salat itu? Kita salat di rumah. Kayak saya kan punya anak kecil di rumah. Itu kan ngereng-ngerengin kadang saya masih mau diamkan dia dulu. Nanti saya salat di rumah. Di rumah tidak apa-apa. Tidak apa-apa bang. Abang kerjakan di rumah. Tadi bersih-bersih. Di sini lanjutkan sholat jamaah, gitu. Jadi kita bersih-bersih tadi tidak terkejar untuk sholat sunnah di masjid, di rumah tidak apa-apa untuk mengerjakannya. Jadi kan dia butuh waktu juga jalan dari rumah ke sini kan, kerjakan di rumah. Itu tip yang saya bagikan. Jadi jangan sampai kita kesini tadi telat tadi kan, kita kerjakan di rumah baik. Pahalanya sama bang. Rak'atan al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'atan al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu mendapat keutamaan dunia dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mungkin bukan
berupa pertanyaan atau ini berupa pengalaman atau saran. Saya pernah berjemaah di Masjid Al-Latif di Bandung. Di sana Ustadz, setiap waktu sholat orang tuh punya waktu, misalnya kan sudah azan tuh Ustadz, dia punya jeda 10 menit baru orang tuh sholat gitu. Jadi yang lain datang untuk Ustadz masih sempat untuk mengerjakan sholat qobliyah gitu. Apa karena di sini saya belum pernah ya di masjid yang ada seperti itu Ustaz. Apa salahnya kita buat seperti itu? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu benar kata Bunda, bagus. Sekarang tuh masjid-masjid sudah ada timernya semua, 5 menit atau 10 menit untuk melaksanakan sholat. Nah itu bagus. Saya juga kemarin itu pas kesini ya, saya juga lihat timer tidak ada. Nah, jadi boleh kita usulkan kepada pengurus masjid dibikin nanti timer. Jadi jamaah kita datang ke dulu. Datang ke gimana tadi? Jadi kita patokannya di timer atau jam tadi. Itu bagus. Saya dulu pernah tinggal di Masjid Cengho juga gitu, 10 menit dikasih waktu kan. Nah, jadi itu bagus saran dari Bunda, dan saya juga dapati di Masjid Cengho, masjid-masjid yang lain. Jadi itu, jadi jamaah tidak akan kabur lagi dengan waktu-waktu nanti itu. Bagus Bunda sarannya, diterima, mudah-mudahan diterima oleh pengurus masjid. Oke. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nanya Pak Ustaz yang masalah sholat sunnah. Sewaktu azan berbunyi berkumandang, kemudian kita sudah sampai ke masjid untuk sholat jamaah. Apakah kita azan sudahnya? Apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid? Kemudian disambung dengan sholat qobliyah. Kemudian yang kedua, ini ada juga saya lihat di masjid itu ada waktu jeda istiqomahnya. Kemudian waktu sudah tinggal 5 menit, dia datang terlambat. Kemudian dia mengadakan sholat sunnah, mengambil barisan depan sekali. Kemudian iqamah dilanjutkan. Apakah dia melanjutkan sholat terus? Apakah itu boleh atau gimana Pak Ustaz? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, Adik. Tadi pertanyaan pertama tentang tahiyatul masjid dengan sholat isya. Di dalam kitab Tadhkiratul Nas ini, di antara sholat yang bisa masuk kepada sholat lain yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini mungkin belum pernah dengar jamaah sekalian. Jadi kita mengerjakannya usolli sunnatal subhi qabliyatan. Rakaat ini boleh kita masukkan wassalatul tahiyatul masjid rakaat ini. Ngerjakannya tetap 2 rakaat. Jadi sudah tergabung di situ. Mungkin ini belum dengar, tapi boleh dilakukan. Kalau misalnya waktunya tidak cukup tadi itu, kita boleh baca tasbih 4 kali. Benar kan? Pernah dengar ya? Tasbih 4 kali ini sudah menggugurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini ada 2 tips. Pertama boleh digabungkan, tetap mengerjakannya 2 rakaat. Kedua, kita baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Terus pertanyaan yang mungkin bagus banget pertanyaannya, gimana nih orang ini sudah lewat waktunya nih, sudah dikasih timer 5 menit atau 10 menit, dia ngerjakan sholat sunnah lagi yang di depan. Nah, gimana? Ya. Maka
Wallahu alam. Saya tidak berani jawab nih. Wallahu alam kan. Karena ini kan jadi ada dua. Pertama hubungannya sama Allah, hablum minallah. Kedua abdun minan nas. Kenapa ada dua hubungan ini? Hubungan dengan Allah dia ibadah tadi sholat. Yang kedua hubungan sama manusia. Orang ini sudah mau mendirikan sholat nih. Nah, ini wallahu alam. Saya tidak tahu jawabannya mana. Jadi kita koreksi diri kita lagi. Mungkin ada sebagian yang lain di sini yang melaksanakan sholat seperti itu sudah waktunya masuk untuk sholat 5 waktu, tapi dia melaksanakan sholat sunnah di depan lagi. Jadi saya tidak tahu jawabannya. Ini karena ada dua hubungan antara manusia, hablum minan nas, orang kan sedang melaksanakan sholat nih. Nah, kedua ini hablum Allah tadi, dia masih hubungan sama Allah. Nah, kalau saya pernah baca kitab sirah ulama itu, sholat sunnah apabila orang tua kita manggil itu boleh kita putuskan entah aduk, kecuali sholat fardu gitu. Itu aja, adik. Tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang wajib. Nah, itu pendapat beliau. Nah, jadi tadi boleh diputuskan sholat sunnah tadi, kita kerjakan yang wajib. Kalau saya tidak tahu. Terima kasih Pak. Gini, saya pengen itu kita nih kayak diskusi. Nah, gitu. Jadi nyambung. Nah, pengen itu kita bahas, kita apa kayak tadi kasih saran lagi apa yang kurang kita tambah lagi. Jadi saya pengennya problematika di antara warga atau sangkut paut ini kita bahas di sini, gitu. Jadi itu. Itulah doa tadi menunjukkan kita tuh belajar dan mengajar. Nah, saya tidak menyampaikan semua ilmu, tapi saya butuh juga masukan gitu. Nah, itu pentingnya hidup ini, jangan sampai kita yang ngomong belum tentu yang lain mempunyai keutamaan yang lebih. Kayak saran bapak ini bagus gitu. Kita baca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat daripada kajian ini, dan Allah hapuskan daripada kesalahan penyampaian dan pendengaran, dan Allah ganti ilmu yang manfaat, dan Allah cantumkan kita sebagai thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, dan Allah berikan kepada warga Bougainville dan seluruh Jambi dan Indonesia diberikan ilmu yang manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah penyampaian saya, yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.